Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Azizah dengan NIM 095. Perkenalkan nama saya Alvira Julivia dengan NIM 84. Di sini kami akan memaparkan tugas besar baja yang kemarin. Dari mata kuliah struktur baja 2. Baik, untuk yang pertama, latar belakang dari baja itu, baja merupakan material dengan kekuatan tinggi dan juga memiliki duktilitas yang tinggi. Lalu, gedung 5 lantai ini memerlukan sistem struktur yang mampu menahan beban lateral gempa secara efektif sesuai dengan standar LRFD. Lalu tujuannya di sini untuk merencanakan gedung dengan mutu baja BJ41, menganalisis dimensi profil menggunakan SOP 2000, lalu menghitung pembebanan dan gaya dalam kritis, dan menyusun RAB dan RKS proyek. Selanjutnya, di sini ada data perencanaan gedung. Di sini kami menggunakan lokasinya yaitu di PIK Jakarta. Untuk layout bangunan, bangunan ini merupakan bangunan baja dengan gedung 5 lantai. Di lantai 1 hingga lantai 4 itu merupakan ruang kelas dan juga ruang dosen. Lalu ada ruangan tambahannya yaitu berupa koridor dan juga di lantai 5 itu ada dak atap. Lalu di sini kita menggunakan mutu baja BJ41 dengan FY 250 MPa dan FU 410 MPa dengan elastisitas 200.000 MPa. Untuk kolom bangunan, untuk lantai 1 itu kita menggunakan king cross 800 dikali 300. Untuk di lantai 2 menggunakan king cross 700 kali 300. Untuk di lantai 3 menggunakan IWF 450 dikali 200. Untuk di lantai 4 menggunakan IWF 400 dikali 200. Dan di lantai 5 menggunakan IWF 350 dikali 175. Nah, kenapa di lantai 1 menggunakan king cross 800 kali 300 atau king cross paling besar? Karena beban bangunan di lantai 1 itu yang paling berat menahan beban-beban di antara beban di lantai lainnya. Maka dari itu, di lantai 1 menggunakan kolom bangunan dengan king cross 800 kali 300. Yang selanjutnya ada pembebanan LRFD. Di sini kita menggunakan dua beban. Yang pertama ada beban statis gravitasi yang dimana yaitu bebannya ada beban dead load yang merupakan berat profil baja, pelat, dan dinding. Lalu ada SDL yaitu keramik, plafon, dan tangga. Dan yang selanjutnya ada life load yaitu beban hidup sesuai fungsi ruang. Lalu selanjutnya ada juga beban dinamis lateral. Di sini menggunakan yang diperhitungkan itu beban gempa dan juga beban angin. Untuk beban gempa dan beban angin itu diperhitungkan berdasarkan arah gempa, arah horizontal dan juga vertikal atau arah sumbu X dan juga sumbu Y. Lalu selanjutnya, ini ada pemodelan struktur baja. Ini merupakan pemodelan bracing eksentrik yang telah kami buat di SAP 2000. Dan di sini bracing yang kita gunakan menggunakan profil IWF 350 dikali 125. Ada yang selanjutnya IWF 300 kali 150. Lalu ada IWF 250 dikali 125 dan ada WF 400 dikali 200. Lalu untuk selanjutnya itu ada analisis gaya dalam. Nah, gaya dalam itu merupakan gaya yang timbul di dalam elemen struktur akibat beban yang bekerja. Nah, analisis gaya dalamnya itu ada analisis modal, ada gaya aksial, ada gaya momen, dan juga ada gaya geser. Dan di sini kita menggunakan ada mode 1, mode 2, dan mode 3 dalam perencanaan gedung 5 lantai ini. Untuk di mode 1, eh, periodenya ada di 0,845, untuk mode 2 ada 0,448, dan mode 3 ada 0,423. Untuk frekuensinya di mode 1 yaitu 1,182, untuk mode 2 230 dan untuk mode 3 2,359. Lalu selanjutnya di rasio kapasitas ini, rasio rasio maksimumnya itu ada di bracing eksentrik di lantai 1, yaitu sebesar 0,945. Lalu rasio minimumnya itu ada di balok induk, yang dimana rasionya itu 0,056. Lalu bisa disimpulkan bahwa statusnya itu aman karena rasio kapasitasnya itu di bawah 1. Maka dari itu, profil tersebut mampu menahan beban yang bekerja.
Untuk kesimpulan dari perencanaan gedung 5 lantai ini dianggap aman dan stabil dikarenakan rasio kapasitasnya kurang dari satu. Dan untuk sistem bracingnya terbukti efektif untuk menahan beban dan analisis modalnya sudah sesuai arah getar bangunan. Untuk partisipasi massanya sendiri sudah mencapai 90% yang artinya kinerja optimal. Sekian Sekian dari kami. pemaparan dari kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.